dipersembahkan oleh Kembali bersama kami di live event Indonesia Memilih. Saya ingin ke Pak Rusdi tudingan dari TPN maupun juga Timnas Amin. Ini kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Apakah dari Jaga Pemilu juga menemukan temuan-temuan yang mengarah kepada TSN? Ya, saya ngomong fakta dulu ya. Jadi sejak tadi kita kan bicarakan hari H. Ya. Tapi seperti tadi kata Fritz bilang bahwa kita bicara hari H dan kelihatannya semuanya udah bekerja lah. KPPS-nya, KPU, Bawaslu dan sebagainya. Tapi peristiwa pencoblosan itu kan bukan satu. Pemilu itu kan dari masa kampanye, Jadi serangkaian, pendaftaran, ya kan? Nanti penghitungan dan sebagainya. Ya, pada 13 Januari itu kita sudah mencatat sekitar 2.000 lah laporan pelanggaran dari relawan kami ya. Tidak semua dilaporkan Bawaslu, tapi Pak Fritz juga tahu bahwa ada formalitasnya begitu. Nah, dari sekian ribu laporan itu dan juga kita ambil dari data-data media juga, laporan juga dari kawan-kawan juga. Karena kita juga Jaga Pemilu juga berteman sama mereka. Karena kan juga harus tahu kan untuk mencari masukan-masukan juga. Untuk ya itu tadi tujuannya kan menjaga kualitas pemilu, bukan hanya untuk julid aja atau memperhatikan kecurangan atau apa gitu. Nah, yang paling tinggi itu adalah salah satunya adalah netralitas aparat. Ya, itu juga. Yang kedua, fasilitas negara. Ya, yang lain ada sih macam-macam peserta pemilu juga ada. Nah, dalam kaitan itulah makanya mungkin nanti tadi sudah mulai dibicarakan juga misalnya dari peristiwa di MK, pelanggaran kode etik, kemudian juga KPU. Nggak hanya sekali dia melakukan pelanggaran etik, sudah disanksi pula. Ini yang menurut saya agak beda. Tadi beberapa sobat-sobat saya ini mengatakan lebih parah 2019. Tapi yang mengemuka tadi saya ngomong, kata kunci adalah netralitas aparat dan penggunaan fasilitas negara. Itulah yang barangkali kita juga masyarakat secara fakta sosial ya, kita bukan fakta hukum. Kalau hukum gampang lah, kita lawyer semua, kita jalankan formalitas itu. Tapi secara sosiologis ini akan menjadi rekaman bagi masyarakat bahwa dengan mudah dia bisa membedakan, ini agak beda nih. Kalau bahasa Medannya agak lain nih, ya kan? Agak lain, iya kayak film ini, agak lain. Jadi karena itu tadi sangat beda, netralitas aparatnya itu sangat masif. Itu ya misalnya kita lihat dari BUMN misalnya. Pak Erik, Menteri, masih ikut gitu. Kita bukan bicara soal paslon mana, tapi sebagai masyarakat, saya terus terang merasa bahwa lihatlah kacamata dari masyarakat biasa. Walaupun mereka diam, itu mereka merasa ini kacau nih negara. Itu yang tadi saya bilang. Bagaimana dengan peran aparat kepala desa? Karena kalau kita nonton Dirty Vote gitu ya, dari 3 pakar hukum tata negara yang membintangi itu, ada rekaman suara dari kepala desa yang memberikan arahan kepada salah satu paslon tertentu. Ya itulah makanya itu terjadi tidak, ditemukan juga tidak oleh Jaga Pemilu? Ya kita dapat dari relawan dan juga dari media juga. Tapi media itu kan tidak terbantahkan. Ya, jadi kalau konsep ini kita ngomong teman-teman jurnalis kan, sesuatu yang disampaikan di media tanpa ada bantahan atau pembelaan, maka itu adalah benar. Kan begitu konsepnya. Dan itu kita temukan gitu loh. Jadi itu mulai dari kepala desa, camat, bupati juga ada yang ikut kampanye ya kan. Dan ini banyak kan mereka-mereka yang PLT ya, artinya dalam keadaan PLT. Gubernur misalnya di Kalimantan ada gubernur juga melakukan seperti itu yang tidak terbantahkan. Paling mereka cuma bilang saya dari awal netral, tapi dia nggak bilang bahwa kamu nggak benar gitu loh. Jadi ada persoalan hukum, ada persoalan sosial, ada persoalan fakta media juga yang tidak terbantahkan di situ. Makanya tadi sebenarnya tanpa saya menambahkan lagi, teman-teman tadi udah bicara banyak soal kata kunci TSM itu, tapi dari kami itu nanti pada saatnya kami akan umumkan. Kita juga kerjasama dengan Kawal Pemilu, Jaga Suara, juga beberapa lembaga pemantau lain. Oke, nah yang menjadi pertanyaan kemudian, jika ini memang diikuti prosedurnya, dibawa dan digugat ke Mahkamah Konstitusi nanti akhirnya gitu ya, apakah tetap optimis mengingat sang paman masih di Mahkamah Konstitusi? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di live event Indonesia Memilih.